Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar farmakologi kebidanan. Nah, untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah hubungan farmakologi dengan sistem tubuh, kemudian yang kedua pengaruh faktor fisiologis pada respons obat ya. Di sini ada dua bahasan. Yang pertama adalah perubahan metabolisme obat selama hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, efek plasenta sebagai penghalang distribusi obat ke janin. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah terkait konsep waktu kerja obat. Dan yang keempat nanti ada studi kasus ya, terkait pengaruh kehamilan terhadap metabolisme obat. Baik, langsung saja ke pengantar materi kita pada pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira ya setelah kemarin kita membahas mengenai konsep dasar farmakologi, ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan farmakologi kebidanan? Oke, baik. Nah, jadi farmakologi kebidanan adalah studi tentang obat ya dan penggunaannya dalam kebidanan. Nah, ini nanti mencakup obat-obatan yang digunakan, tidak hanya obat ya, juga termasuk multivitamin dan mineral ya. Juga ada vaksin nanti yang kita bahas dari proses kehamilan ya, atau masa kehamilan, kemudian masa persalinan, masa nifas dan menyusui, juga nanti untuk periode neonatusnya ya, bayi dan juga balita. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita itu penting mempelajari farmakologi ya? Jadi kenapa bidan itu perlu untuk mempelajari farmakologi? Ya, sudah. Baik nih ya. Jadi kenapa kita penting belajar terkait farmakologi ya untuk kebidanan ya? Karena agar kita bisa memastikan bahwa obat atau multivitamin yang kita gunakan itu aman ya untuk ibu dan juga janin atau bayinya ya. Juga tentunya kita mampu memahami mekanisme kerja obat sehingga ini dapat menjadi bekal untuk kita saat memberikan edukasi maupun konseling terkait penggunaan obat ya, dan tentunya adalah menghindari resiko efek samping ya, efek samping yang ditimbulkan ataupun komplikasi ya dari penggunaan obat, baik itu efek samping yang jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, selanjutnya. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai hubungan farmakologi dengan sistem tubuh. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin ya sedikit ya, untuk obat ini bekerja dengan cara yang pertama mengaktifkan atau menghambat reseptor ya. Ini terdapat pada setiap sel ya. Dan selanjutnya yang kedua mengubah metabolisme tubuh ya. Jadi dengan penggunaan obat-obatan itu nanti akan mempengaruhi mekanisme metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian tentunya yang ketiga adalah mempengaruhi sistem organ tertentu ya, karena obat-obatan tertentu akan bekerja pada organ dan atau sistem organ tertentu ya. Oke, bisa dilihat di bagian sebelah kanan yang sudah saya buat ini ya. Jadi intinya cara kerja obat di sini dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah dengan mengaktifasi ya atau menginhibisi reseptor. Aktivasi itu menjadi lebih aktif, menginhibisi ini maksudnya adalah menghambat gitu ya. Dan atau yang kedua adalah dengan mengubah metabolisme tubuh. Ya. Jadi tadi aktivasi di sini disebut juga dengan agonis, yaitu mengaktifkan sel tertentu ya. Jadi misalnya untuk obat uterotonika ya, pemberian oksitosin pada ibu pasca salin misalnya, ini akan mengaktifkan otot-otot
di uterus atau miometrium untuk berkontraksi ya. Contohnya antagonis ya atau menghambat ya, misalnya pada ibu hamil yang mengalami mual muntah berlebih ya dengan pemberian obat itu, jadi akan menghambat ya, disebut juga dengan antagonis ya. Dia akan menghambat terjadinya mual dan muntah ya. Jadi ini dua-duanya mempunyai efek mengobati. Kemudian yang kedua terkait mengubah metabolisme tubuh, yaitu dengan cara meningkatkan atau menghambat dari kinerja enzim dan juga hormon ya. Enzim dihasilkan oleh organ tertentu, misalnya pada sistem pencernaan itu menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, dengan demikian dia akan mempengaruhi kinerja dari sistem organ tertentu. Seperti misalnya tadi pemberian obat-obat anti-emetik ya atau anti mual ya. Untuk ibu hamil dia akan mempengaruhi sistem organ pencernaan ya. Nah, setelah dia memasuki sistem pencernaan ya, maka dari situ akan mempengaruhi peredaran darah ya, sehingga dia akan berefek ke jantung dan juga pembuluh darah dan akan mempengaruhi sistem pencernaan itu. Ya, karena kan dia diaktifasi di otak ya, otak yang memberikan perintah untuk mengurangi sekresi asam lambung sehingga tidak mual gitu ya. Seperti itu. Kemudian tentunya yang kedua dengan otak memberikan sinyal kepada syaraf ya di perifer ya. Jadi tadi setelah obatnya dicerna kemudian dialirkan ke ke sistem peredaran darah, dia akan ditangkap oleh otak ya dan akan diolah di sistem syaraf pusat ya, kemudian bisa juga diaktifasi ke syaraf perifer. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai obat uterotonika dan pengaruhnya pada uterus ya. Jadi contoh obat uterotonika ya, ini digunakan untuk mengaktifasi atau menginhibisi dari kinerja uterus ya, baik itu perdarahan maupun kontraksi gitu ya. Nah, ini contohnya ada oksitosin. Di sini oksitosin adalah fungsinya merangsang kontraksi rahim ya. Ini digunakan dalam induksi persalinan dan mencegah perdarahan postpartum. Jadi induksi persalinan itu mengakibatkan yang tadinya belum ada tanda-tanda persalinan ya menjadi ada tanda-tanda persalinan sehingga kontraksinya bagus, maka terjadilah proses persalinan ya. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan atau saya singgung mengenai proses persalinan ya. Jadi terjadinya proses persalinan itu kan karena adanya pembukaan ya pada serviks ya. Bisa dibayangkan ya, serviks atau mulut rahim itu mengalami pembukaan sehingga nanti kalau pembukanya sudah lengkap, maka bagian janin bisa keluar dari uterus ya melalui vagina. Nah, bagaimana mulut rahim atau serviks itu bisa membuka? Yaitu karena adanya kontraksi rahim. Rahim berkontraksi ya. Ini disebabkan karena hormon prostaglandin ya yang mempengaruhi, dan dia distimulasi juga oleh adanya hormon alami di dalam tubuh namanya oksitosin. Nah, obat-obatan uterotonika ini atau oksitosin yang diberikan, dia merupakan oksitosin sintetis ya, yang membantu meningkatkan kontraksi rahim. Apabila pada ibu yang sudah mendekati persalinan atau sudah waktunya bersalin belum ada kontraksi, dengan kata lain bahwa oksitosin alamiahnya belum dirilis ya, belum keluar atau tidak maksimal, maka bisa diberikan oksitosin ya dengan dosis tertentu dan secara bertahap agar memicu
terjadinya kontraksi secara alamiah ya. Ini contoh atau penampakan kontraksi rahim ya, seperti ini, jadi keras ya, seperti kalau kita memegang kepala kita. Tapi kalau tidak ada kontraksi, lembek seperti ini bentuknya ya. Ini orang yang sama, perut yang sama ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah pemberian misoprostol ya. Nah, misoprostol di sini sama-sama uterotonika ya, tetapi dia sifatnya itu lebih ke apa ya? Kontraksinya lebih untuk ke mengatasi terjadinya perdarahan gitu ya. Nah, oleh karena itu dia digunakan dalam persalinan untuk kasus-kasus terjadinya perdarahan. Intinya digunakan saat janinnya sudah lahir ya. Kenapa? Karena apabila digunakan sebelum lahir ya, maka akan memicu terjadinya perdarahan ya. Justru memicu terjadinya perdarahan setelah persalinan. Juga bisa digunakan saat terjadinya abortus ya, yang mana dia sudah diberikan tindakan medis ya. Misalnya untuk mengeluarkan sisa jaringan ya, karena terjadinya proses keguguran itu, atau diberikan setelah proses kuretase ya, atau proses pengeluaran jaringan selesai dilaksanakan. Nah, adapun pemberian oksitosin dan misoprostol ini ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya apa saja? Yang pertama adalah mengakibatkan terjadinya hiperstimulasi uterus ya. Jadi uterusnya itu berkontraksi tidak terkendali ya. Nah, kalau secara alamiah kontraksi uterus itu atau disebut dengan HIS ya, dia mempunyai irama tertentu ya. Jadi kontraksi istirahat, kontraksi istirahat gitu ya. Nah, kalau pemberian tidak terkendali untuk obat-obatan uterotonika ini mengakibatkan HIS-nya juga tidak terkendali karena terjadi hiperstimulasi ya. Jadi stimulasinya berlebihan. Oleh karena itu penggunaan kedua obat ini harus benar-benar dipantau secara ketat, dosisnya juga tepat ya. Ingat ya, kemarin sudah kita pelajari prinsip 6 benar dalam pemberian obat. Oke, itu tolong diperhatikan. Selanjutnya adalah terjadinya ruptur uterus. Nah, ruptur uterus ini adalah robekan pada uterus. Loh, kok bisa Bu mengalami robekan uterus? Ya bisa ya, karena tadi uterus yang mengalami hiperstimulasi ya, maka mengakibatkan terjadinya robekan karena sangat kuat tekanannya. Contoh misalnya seperti balon lah ya. Kapasitas balon misalnya hanya sampai diameter 40 cm. Ini contoh ya. Nah, kontraksi ini diibaratkan kita menambahkan angin ya. Gitu. Jadi anginnya terus-terusan kita beri tanpa jeda gitu ya. Nah, maka lama-lama dia akan meletus nah gitu ya. Atau yang paling sering adalah terjadinya gangguan janin. Gangguan janin di sini yang dimaksud adalah mengalami fetal distress ya. Janinnya stres gitu ya. Nah, ini ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan penurunan denyut jantung janin atau peningkatan denyut jantung janin. Jadi fetal distress yang pertama itu diawali dengan peningkatan terlebih dahulu. Ya, setelah terjadi peningkatan, maka terjadi penurunan denyut jantung ya. Jadi peningkatan denyut jantung janin disebut dengan takikardi ya. Kemudian penurunan denyut jantung janin disebut dengan bradikardi ya. Jadi mengalami takikardi dulu, kemudian lama-kelamaan akan mengalami bradikardi. Nah, kemudian gangguan janin yang lain selain denyut jantung tadi ya adalah keluarnya mekonium ya, atau kotoran janin di dalam rahim. Dan Anda bayangkan ya bahwa janin di situ kan meminum dan menelan air ketuban ya. Kalau dia ditelan, maka akan memberikan efek pada paru-parunya. Nanti paru-parunya penuh dengan mekonium ya, atau sindrom aspirasi dia
mengaspirasi sendiri untuk mekoniumnya gitu ya, menghisap ya, dan nanti akan mempengaruhi paru-parunya. Nah, kenapa bisa mengalami gangguan janin ya? Ingat bahwa di dalam uterus itu kan banyak terdapat pembuluh darah ya. Dan janin bisa tetap bertahan karena pembuluh darah ibu ya, yang dia memperdarahi janin itu terus aktif gitu ya. Nah, apabila ada gangguan di pembuluh darahnya karena terus mengalami kontraksi gitu ya, tidak ada jedanya, otomatis oksigenasi juga nutrisi ya ke janin akan terhambat. Maka tadi karena oksigenasinya berkurang, maka dia akan mengalami gangguan pernafasan. Ya, gangguan pernafasan itu bayinya stres gitu ya, mengakibatkan keluarnya mekonium. Ya, sama seperti kalau kita sedang panik ya, atau ketakutan yang berlebihan gitu ya, dapat BAK dengan sendirinya gitu ya. Nah, bayi juga sama, janin juga sama gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah cara kerja uterotonika pada kontraksi uterus ya. Jadi sifat dari kontraksi uterus ini ya, fundal dominan. Maksudnya apa? Jadi tekanannya itu ditimbulkan dari bagian fundus uterus ya, atau fundus uteri. Bagian sini dia dominan berkontraksi, kemudian mengakibatkan terjadinya kontraksi di seluruh rahim gitu ya. Karena bagian fundus dominan, bagian badan rahim kontraksi, mengakibatkan serviks ini ya membuka ya. Karena serviksnya membuka, otomatis bagian janinnya turun ya, jadi amnionnya ikut turun, fundusnya juga bisa ikut, tinggi fundus uterinya bisa berkurang ya, karena bagian janinnya atau kantong kehamilannya itu turun, karena kan ini membuka ya. Bisa ada bayangan ya. Nah, ini gambaran terjadinya kontraksi ya. Jadi kontraksinya meningkat, turun ya. Jadi jeda, kemudian kontraksi lagi, turun. Nah, terus seperti itu ya. Jadi ini gambaran kontraksi yang bagus ya, atau kontraksi yang adekuat dalam proses persalinan, di mana hitungannya adalah dalam waktu 10 menit ya, itu dia ada 4 kali kontraksi. Dan untuk tekanannya 50 mm hygrogium ya, ini dilakukan pengukuran tekanan. Oke, nah jadi tadi untuk cara kerjanya setelah oksitosin. Ini untuk oksitosin alami ya, jadi dia dirilis atau dihasilkan oleh kelenjar hipofise, yaitu di bagian hipofisis posterior ya. Nah, setelah dirilis oleh hipofisis posterior ya, maka dia akan memberikan sinyal kepada otot-otot di uterus ya. Dia akan memberikan sinyal kepada reseptor di otot uterus ya, sehingga akan merangsang untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam sel otot uterus ya. Jadi setelah oksitosin itu dilepas, dia oleh hipofisis posterior ya, dia memberikan sinyal di reseptor di myometrium atau otot uterus, sehingga myometrium itu akan mengeluarkan kalsium ya di dalam sel-selnya itu. Nah, kalsium di sini akan membantu untuk mengaktifasi aktin dan miosin ya, maka terjadilah kontraksi di otot uterus ya. Kenapa fundus ini dominan? Karena di bagian fundus itu yang paling banyak terdapat otot uterus ya, atau myometrium itu tadi. Nah, saat uterus sudah berkontraksi ya, maka dia akan memicu pelepasan oksitosin yang lebih banyak ya. Jadi kontraksi uterus yang menguat akan meningkatkan
hipofisis posterior untuk mengeluarkan lebih banyak lagi oksitosin, ya, sehingga kontraksinya akan semakin meningkat lagi. Nah, ini yang disebut dengan feedback positif, ya. Namun kebalikannya, apabila kontraksinya lemah, maka otak juga tidak akan memproduksi oksitosin yang lebih banyak lagi, maka dapat mengakibatkan terjadinya persalinan macet atau persalinan lama. Untuk itu diperlukanlah pemberian uterotonika buatan, ya, yang tidak diproduksi sendiri oleh hipofisis posterior, ya, tapi kita berikan, ya, agar dia menjadi feedback positif, maka terjadilah kontraksi, gitu ya. Ini gambarannya. Oke, dari sini bisa dipahami, ya. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh antibiotik pada sistem imun, ya. Jadi untuk antibiotik ini sering digunakan dalam praktek kebidanan, ya. Contohnya ada penggunaan ampicillin dan metronidazole, ya. Ini digunakan untuk mencegah atau mengatasi infeksi perinatal. Perinatal ini dari masa ibu hamil bersalin, ya, sampai periode nifasnya. Kemudian yang kedua adalah pemberian eritromisin. Nah, eritromisin ini merupakan jenis antibiotik alternatif, ya, yang digunakan untuk ibu hamil apabila ibu hamil mengalami alergi terhadap golongan penisilin, ya. Golongan penisilin ini juga termasuk ini ada ampicillin, gitu ya. Nah, apa sih efek sampingnya? Nah, apabila obat-obatan ini diberikan tidak sesuai dengan dosisnya, ya, tidak sesuai dengan rute pemberian yang benar, ya, tidak disesuaikan dengan paruh kerja obat, ya, paruh waktu atau waktu bekerjanya si obat itu dalam tubuh, ya, maka dia akan mengakibatkan terjadinya resistensi bakteri di dalam tubuh, ya. Resistensi bakteri di sini maksudnya adalah bahwa untuk pemberian obat yang sama dan dijadwalkan atau direncanakan dosis yang sama, ya, itu dia tidak akan mempan. Kenapa? Karena bakterinya sudah resisten, gitu ya. Atau juga mengakibatkan terjadinya gangguan flora normal di dalam tubuh. Contoh, ya, untuk mengilustrasikan flora normal adalah terjadinya gangguan keputihan, ya. Penggunaan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi keputihan apabila digunakan tidak dengan tepat, ya, maka dia dapat mengakibatkan gangguan flora normal. Maka yang keputihannya tadinya seperti itu, gitu ya, maksudnya masih bisa diobati, lah, dia kok semakin tambah banyak lagi, gitu. Nah, maka dia mengalami efek samping. Bisa juga karena sudah resisten bakterinya, dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi, ya, untuk dapat mengatasi keluhan itu. Oke, selanjutnya adalah tadi, ya, untuk penjelasan dari pengaruh antibiotik pada sistem imun. Nah, jadi pemberian antibiotik ini kan diberikan menggunakan jalur oral maupun parenteral, ya. Parenteral itu diinjeksikan, dimasukkan ke dalam jaringan tubuh secara langsung, ya. Maka dia akan masuk ke dalam sirkulasi tubuh, ke dalam tubuh. Nah, jadi target dari pemberian antibiotik ini, target pemberian bakteri ini, ya, dia dapat membunuh atau menghambat adanya bakteri yang sudah aktif di dalam tubuh kita dan juga dapat mengurangi beban infeksi. Antibiotik itu berbeda dengan antivirus, ya. Jadi antibiotik itu digunakan untuk membunuh bakteri. Maka pemberian antibiotik adalah dikhususkan pada penyakit-penyakit, ya, atau keadaan-keadaan kondisi kesakitan yang diakibatkan oleh bakteri, bukan virus. Karena untuk virus ada sendiri antivirusnya. Jadi tidak tepat kalau dia penyebabnya virus, katakanlah flu, gitu ya, kok diberikan antibiotik misalnya, itu tidak tepat, gitu ya. Kecuali kalau misalnya flu-nya itu ditumpangi adanya infeksi bakteri, ya, tepat, ya, diberikan antibiotik. Kemudian efek pada sistem imun apa, ya, gitu ya.
Jadi dia dapat membantu respon imun itu teraktivasi. Ya, jadi dengan pemberian yang tepat ya, si antimikroba itu dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam tubuh, sehingga bakteri-bakteri baik di dalam tubuh ya itu akan meningkatkan eksistensinya, sehingga begitu ada bakteri jahat yang masuk dalam tubuh, dia akan lebih aktif lagi. Bisa dibayangkan ya, misalnya bakteri itu di dalam tubuh kan ada yang namanya bakteri baik ya, yang mendukung flora normal tubuh ya, dan ada bakteri jahat. Bakteri baik katakanlah tentara loreng hijau misalnya. Nah, dengan adanya bakteri baik yang semakin meningkat karena yang jahatnya itu sudah mati semua ya, maka kalau ada bakteri jahat, si bakteri baik ini yang sudah bertambah banyak karena imunitasnya meningkat, maka dia akan dengan mudah membunuh bakteri yang jahat ya. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu juga ada bakteri jahatnya ya. Cuman kenapa tidak sakit? Karena jumlahnya jauh lebih sedikit daripada bakteri yang baik ya. Kenapa kok bisa sakit? Bisa sakit karena si bakteri baiknya ini kalah sama bakteri jahat yang sudah ada di situ gitu. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, maka perlunya pemberian antibiotik dengan dosis yang tepat agar bakteri si jahat itu yang sudah berkembang biak, sudah tambah banyak itu mati gitu ya. Nah, kemudian gangguan mikrobiota. Nah, gangguan mikrobiota di sini tadi jadi tidak seimbang dalam tubuh. Yang harusnya katakanlah tentara atau bakteri baiknya 10 dan bakteri jahatnya minimal 2 gitu ya, dikatakan normal ya. Seimbang gitu. Nah, ini menjadi yang positif itu ada 8 katakanlah, dan yang negatif ada 8 juga. Nah, ini dia yang dinamakan adanya gangguan mikrobiota karena sudah melampaui ambang batas yang seharusnya ada gitu ya. Ini pola pikir sederhananya agar Anda bisa memahami bahasan ini ya. Selanjutnya untuk efek positifnya tentu saja di sini akan mengurangi infeksi ya, juga mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius ya, dan mendukung pemulihan ya. Jadi pemulihannya akan lebih baik gitu ya. Sedangkan untuk efek negatifnya di sini ya, disbiosis usus. Maksudnya disbiosis usus di sini adalah mikroorganisme di dalam usus yang menjadi tidak seimbang ya. Karena sebenarnya segala obat-obatan yang kita konsumsi itu kan juga dicerna di dalam usus ya. Saat dia mempunyai implikasi yang negatif terhadap tubuh kita, salah satunya dia akan mengacaukan sistem pencernaan di dalam usus ya, yang mengakibatkan gangguan di usus, misalnya diare berkepanjangan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga melemahkan respons imun ya. Tadi kebalikannya meningkatkan respon imun ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan tentunya resiko resistensi bakteri. Jadi diberikan obat itu lagi di kemudian hari, dia tidak akan mempunyai efek sedikit pun ya, karena dia sudah resisten, sudah tahan gitu ya. Nah, selanjutnya bahwa pemberian antibiotik ini dapat mengakibatkan terjadinya adaptasi sistem imunitas di dalam tubuh ya. Maka mikrobiota akan seimbang kembali ya, dan imunitas ini tentunya akan pulih secara alami. Baik, dari materi 1 tadi sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu tentang pengaruh faktor fisiologis pada respons obat ya. Nanti kita akan membahas mengenai perubahan metabolisme obat sama kehamilan dan menyusui, dan efek plasenta sebagai penghalang distribusi obat ke janin. Oke, yang pertama pengaruh kehamilan terhadap metabolisme obat ya. Jadi kehamilan ini dapat mempengaruhi farmakokinetika obat ya.
Mungkin besok di materi farmakokinetik ya akan dijelaskan lagi. Saya hanya resume sedikit saja ya, mengingatkan materi yang pertama ya. Jadi yang pertama tetap ya untuk farmakokinetik di dalam tubuh prosesnya ada absorpsi ya. Proses absorpsi atau penyerapan obat-obatan di dalam tubuh ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pH atau asam di lambung kita dan tentunya mempengaruhi motilitas atau pergerakan usus. Kemudian distribusi yang dilakukan oleh pembuluh darah ya, oleh darah mengakibatkan volume plasma meningkat ya dan menurunkan kadar obat bebas. Kenapa plasmanya meningkat? Karena berat jenis dari si darah itu ya, dia juga meningkat karena adanya obat-obatan di dalam tubuh. Nah, maka volume plasmanya meningkat. Kemudian metabolisme di sini adalah aktivitas enzim hati meningkat atau menurun tergantung jenis obat ya. Jadi untuk pencernaan selanjutnya kan kita juga mencerna makanan di dalam hati ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlalu banyak akan mengganggu proses aktivasi enzim di dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi ya. Jadi setelah di metabolisme, maka sisa metabolisme ini dikeluarkan di dalam tubuh kita ya, yaitu dengan laju filtrasi ginjal meningkat, maka mengakibatkan terjadinya pipis ya, pipis yang lebih banyak ya, atau mungkin lebih sering ya, dan tentunya lebih berbau atau hasil eliminasinya ini disesuaikan dengan apa yang dikonsumsi dan tentunya mempercepat eliminasi obat tertentu ini ya untuk farmakokinetik di dalam tubuh. Nah, ini tadi penjelasan lebih rinci untuk perubahan farmakokinetik selama kehamilan. Jadi, absorpsi obat di sini dapat menurunkan motilitas atau gerakan gastrointestinal, maka dapat mengakibatkan lambatnya pengosongan lambung. Juga dapat meningkatkan asam lambung ya, dan ini dapat berpengaruh pada kelarutan obat ya, dan tentunya adanya perubahan enzim uterus ini akan mempengaruhi metabolisme. Kemudian yang kedua, distribusi obat ya, dia meningkatkan volume plasma sehingga mengakibatkan terjadinya pengenceran obat. Dapat juga meningkatkan lemak tubuh ya, maka terjadi akumulasi ini terjadi karena akumulasi dari obat lipofilik ya. Dan penurunan albumin plasma ya, ini terjadi karena meningkatnya fraksi bebas obat ya. Jadi fraksi bebas obat adalah zat aktifnya obat ya. Kemudian yang keempat, metabolisme obat ya, dia mengakibatkan terjadinya perubahan enzim hati atau ini kodenya ya, CYP 450 ya, dan meningkatkan aktivitas enzim tertentu, misalnya tadi CYP 3A4 ya, dan menurunkan aktivitas enzim lain ya. Contohnya adalah CYP 1A2 ya. Nah, selanjutnya adalah terkait eliminasi obat. Ya, jadi eliminasi obat di sini mekanismenya adalah dengan meningkatkan filtrasi ginjal, maka GFR meningkat. Ya. Dengan meningkatnya ekskresi obat hidrofilik ya, misalnya beta-laktan, dan menurunkan waktu paruh obat tertentu. Ya, ini perubahan farmakokinetik selama kehamilan. Baik, selanjutnya adalah perubahan metabolisme obat saat menyusui ya. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi ya, bahwa janin itu kan dia bisa hidup karena adanya pembuluh darah ya dari ibu ya, dan dia dialirkan apapun dari yang ada di pembuluh darah ibu gitu ya. Jadi obat ini dapat masuk ke ASI gitu ya. Nah, obat dengan berat molekul yang rendah ya, ini
juga lipofilik dan non terionisasi, ini lebih mudah masuk ke dalam ASI ya. Ini penjelasannya seperti itu. Kemudian obat yang aman untuk ibu menyusui diantaranya adalah paracetamol dan ibuprofen. Nah, paracetamol dan ibuprofen ini masuk ke obat dengan BM yang rendah gitu ya. Kemudian apa sih yang harus dihindari? Yaitu tetrasiklin, chloramphenicol, dan phenytoin ya. Kenapa ini dihindari? Karena ini dapat mengakibatkan efek samping yang serius pada janin atau pada bayi ya, kalau ini dia masuk ke dalam ASI. Nah, ini adalah mekanisme penyerapan obat ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tadi, obat dengan berat molekul rendah itu dia mengalami absorpsi atau penyerapan di dalam tubuh yang lebih cepat ya daripada yang BM-nya tinggi ya. Karena absorpsinya cepat, otomatis distribusinya juga mudah. Distribusinya melalui pembuluh darah ya, karena kan dia masuk ke aliran darah. Nah, karena distribusinya mudah, maka dia akan meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh dan tentunya eliminasinya juga lebih cepat, gitu ya. Nah, ini contoh untuk obat dengan BM rendah ya. Dia rute pemberiannya dapat diberikan melalui oral ya. Yang oral tadi misalnya paracetamol dan ibuprofen yang diminum ya, dapat juga berupa injeksi ya atau pemberian parenteral ya, baik itu masuk ke vena atau pembuluh darah langsung maupun masuk ke muskuler atau otot ya. Oke. Selanjutnya peran plasenta dalam distribusi obat ya. Ini saya berikan gambaran bahwa di plasenta ini banyak sekali terdapat pembuluh darah ya. Ini bagian maternalnya ya. Dia yang menempel ke uterus ya, dan ini bagian fetalnya yang ada umbilical cord-nya ya. Jadi plasenta ini dia dapat menjadi penghalang obat ke janin ya. Dia dapat menjadi penghalang ya atau sawar di plasenta ya. Namun ada juga beberapa obat yang dapat masuk ke plasenta. Jadi dia bisa menembus plasenta dan ini tentunya dapat beresiko ya atau mempunyai resiko teratogenik ya. Teratogenik itu mengakibatkan komplikasi yang serius pada janin ya. Contohnya adalah pemberian obat thalidomid dan warfarin ya. Kemudian untuk kategori FDA ya, jadi untuk keamanan obat dan pangan di Amerika ya, tentang keamanan obat bagi ibu hamil ya, dikatakan obat yang aman untuk ibu hamil tidak mengakibatkan teratogenik ya adalah kategori A. A ini adalah aman ya, misalnya vitamin untuk ibu hamil. Sedangkan kategori X ini adalah yang terlarang, benar-benar tidak boleh diberikan. Karena nanti untuk pemberian obat juga masih ada kategori B, C, D, dan X ya. Nah, ini untuk kategori X terlarang, tidak boleh sama sekali. Contohnya adalah isotretinoin ya. Ini tidak boleh sama sekali diberikan. Nah, ini adalah algoritma pemilihan antibiotik pada ibu hamil ya. Jadi ini contohnya adalah pemberian diagnosis infeksi ya. Dia diidentifikasi ya. Diagnosisnya infeksi ya. Identifikasi jenis infeksinya adalah ISK atau saluran nafas atau kulit ya. Setelah diidentifikasi jenis infeksinya apa, maka tentukan tingkat keparahannya atau tingkat infeksinya. Apakah dia masuk ringan, sedang, atau berat ya, karena untuk menentukan obat yang digunakan menggunakan jenis yang apa. Setelah itu, setelah kita tentukan obatnya apa gitu ya, berdasarkan tingkat keparahannya, maka periksa kategori keamanan obat ya sesuai dengan pedoman yang ada di FDA ya, buku FDA. Dan apabila memang harus benar-benar diberikan antibiotik seperti misalnya pada ibu hamil yang mengalami demam karena tifoid gitu ya,
itu kan harus diberikan antibiotik. Nah, ini bisa memilih antibiotik kategori B atau C. B, C masih boleh. Ini jika diperlukan gitu ya. Dan sama sekali tidak boleh diberikan antibiotik dengan kategori D atau X ya. Kalaupun misalnya harus diberikan itu, ya tetap tidak boleh ya, karena kategori ini adalah kategori yang berbahaya, mengakibatkan teratogenik atau kecacatan pada janin gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dapat juga menentukan kultur dan uji sensitivitas ya untuk menentukan antibiotik yang paling efektif ya, dan juga dapat kita hindari ya penggunaan antibiotik spektrum luas tanpa adanya indikasi ya, karena dengan pemberian antibiotik yang tidak perlu justru dapat membunuh bakteri yang dia sebenarnya berguna untuk tubuh kita gitu ya. Kemudian pemilihan antibiotik berdasarkan jenis infeksi ya. Jadi tadi kalau mengalami infeksi saluran kemih atau ISK, maka pilihannya adalah ada amoksisilin ya, nitrofurantoin ya. Tapi ini hindari penggunaan di trimester 3 karena dapat mengakibatkan terjadinya kontraksi ya. Kemudian dapat juga diberikan fosfomisin ya, namun ini bisa diberikan fosfomisin gitu ya. Yang perlu dihindari adalah pemberian sulfonamid dan fluoroquinolone ya, karena ini dapat mengakibatkan tadi dia teratogenik ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk infeksi saluran pernafasan. Untuk pilihannya hanya ada amoksisilin, erythromycin, dan cefuroxim ya. Yang dihindari adalah tetracycline dan fluoroquinolone ya. Untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, ini pilihannya adalah cephalosporin ya, kemudian ada erythromycin dan clindamycin. Dan yang perlu dihindari adalah pemberian tetracycline. Kemudian untuk infeksi bakterial vaginosis ya, yang menginfeksi vagina, pilihannya ada metronidazole dan clindamycin. Yang dihindari penggunaan metronidazole dosis tinggi di trimester 1. Jadi trimester 1 sama sekali tidak boleh diberikan metronidazole. Kemudian untuk infeksi listeria atau yang mengakibatkan sepsis atau meningitis, ya, dia pilihannya ada pemberian ampicillin dan gentamicin. Yang perlu dihindari adalah pemberian fluoroquinolone dan tetracycline. Kemudian untuk infeksi gonore atau chlamydia dapat diberikan erythromycin dan ceftriaxone, namun hindari tetracycline. Sedangkan infeksi tuberkulosis atau TB dapat diberikan rifampicin, isoniazid dan ethambutol, dan hindari pemberian streptomycin. Nah, untuk infeksi lainnya nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis untuk pemilihan antibiotik yang aman. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa karena antibiotik di sini adalah dia kategori pemberian obat yang harus dengan resep dokter ya, maka bidan tidak boleh memberikan obat-obatan ini ya, karena bidan ya, meskipun kita belajar farmakologi tetapi kita tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk untuk menuliskan resep atau memberikan resep obat. Itu tidak ada undang-undangnya gitu ya. Selanjutnya langkah terakhir adalah pemantauan dan evaluasi ya. Jadi antibiotik yang kita berikan itu perlu dipantau dan dievaluasi pemberiannya ya. Jadi apa yang dipantau yaitu efek sampingnya. Adakah efek sampingnya dan bagaimanakah respon dari pasien itu ya, tentunya respon pengobatan ya. Nah, jika misalnya hasil evaluasi pemberian obat ini tidak ada perbaikan sama sekali, maka lakukan evaluasi ulang, bisa dengan dosisnya atau rute pemberiannya. Baik, nah selanjutnya kita akan membahas kasus ya yang bisa saja terjadi di kehamilan terkait pemberian obat ya. Nah, ini kasusnya adalah seorang ibu hamil dengan infeksi saluran kemih, dia diberikan amoksisilin. Nah, namun setelah 3 hari infeksinya belum membaik ya. Nah, dari kasus ini analisisnya adalah
Kenapa kok infeksinya belum membaik ya? Ingat tadi proses farmakokinetik obat di dalam tubuh ya. Salah satu prosesnya adalah metabolisme ya. Metabolisme. Kenapa kok kalau tidak hamil bisa membaik dalam 3 hari tapi ini hamil tidak membaik? Ingat bahwa proses atau terjadinya kehamilan itu mengakibatkan terjadinya peningkatan metabolisme di dalam tubuh. Kenapa metabolismenya meningkat ya untuk ibu hamil? Karena dia ada janin yang perlu dihidupi. Maksudnya di sini adalah metabolismenya meningkat untuk proses pertumbuhan ya dan perkembangan si janin itu tadi. Karena metabolismenya meningkat, maka tadi ya sudah dijelaskan bahwa metabolisme di sini akan beriringan dengan eliminasi. Metabolismenya meningkat, otomatis eliminasinya meningkat. Nah, karena metabolismenya meningkat, maka amoksisilin ini akan lebih cepat dieliminasikan, dikeluarkan, baik itu melalui urin maupun melalui keringat, sehingga untuk penyerapannya kurang maksimal di dalam tubuh, gitu ya. Nah, jadi tadi untuk selama kehamilan ya, jadi kan tadi mengalami perubahan farmakokinetik ya, karena memang metabolisme jadi meningkat ya, termasuk juga peningkatan volume plasma ya, kemudian juga aktivitas enzim di hati, dan tentunya laju filtrasi di ginjal ya, atau disebut juga dengan glomerular filtration rate ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan antibiotik terutama amoksisilin ini dia ekskresinya ya itu melalui ginjal ya. Jadi peningkatan laju filtrasi di ginjal ini tadi ya, eliminasinya akan semakin cepat ya. Maka karena eliminasinya cepat tadi, konsentrasi obat di dalam darah akan lebih rendah ya dari yang dibutuhkan untuk membunuh bakteri penyebab ISK ya. Jadi belum sampai kepada organ target yang dituju ya, maka dia sudah dieliminasikan gitu ya. Jadi kemungkinan resistensi bakteri ini jika infeksi tidak membaik setelah 3 hari ya. Kemudian ada juga kemungkinan bakteri penyebab ISK ini dapat resisten juga terhadap amoksisilin ya. Jadi resistensi ini bisa terjadi karena bakteri ini dia menghasilkan beta laktamase ya, dan enzim yang mampu merusak struktur amoksisilin ya, maka obat ini menjadi tidak efektif sama sekali. Oke, jadi apa sih solusinya ya kalau mengalami hal seperti ini? Maka solusinya adalah yang paling tepat, sesuaikan dosisnya ya, atau pilih antibiotik alternatif. Maksudnya sesuaikan dosis apa? Bisa menambahkan dosis yang dari dosis rata-rata yang biasanya digunakan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa infeksi saluran kemih yang terjadi pada ibu hamil ini harus ditangani dengan tepat ya. Kenapa? Karena ini dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi yang serius ya. Ingat bahwa infeksi saluran kemih ini kan berkaitan dengan uretra, ini kan dekat sekali dengan vagina ya. Jadi apabila terjadi infeksi di situ, dia dapat menyebar ke vagina dan dia dapat naik ke atas ya, ke serviks, dan dapat mempengaruhi proses persalinan ya. Jadi dapat mengakibatkan terjadinya persalinan preterm atau prematur ya. Jadi kalau dalam kasus ini kemungkinan penyebabnya adalah kegagalan terapi ya, karena eliminasinya terlalu cepat akibat perubahan fisiologi selama kehamilan, atau bisa juga diakibatkan karena resistensi bakteri terhadap amoksisilin. Maka tadi solusinya adalah penyesuaian dosis atau mengganti antibiotik yang lebih efektif berdasarkan uji sensitivitas. Baik, oke ini ya. Saya rasa ini dapat memberikan gambaran ya berkaitan dengan penggunaan antibiotik dalam kehamilan, gambaran yang lebih jelas ya dan masuk akal.
Oke, selanjutnya ke materi ketiga, kita akan membahas konsep waktu kerja obat atau masa paruh waktu kerja obat ya. Oke, ini adalah konsep onset ya, durasi dan puncak efek obat ya. Jadi kita pelajari dulu apa sih onset, durasi dan puncak efek ya. Jadi onset di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat sampai obat itu mulai bekerja. Ya, ini adalah onset. Sedangkan durasi adalah berapa lama si obat itu efeknya bertahan di dalam tubuh. Ya. Dan puncak efek adalah konsentrasi tertinggi di dalam darah. Contoh yang paling gampang adalah pemberian anestesi ya, yang Anda mungkin gampang untuk mencerna ya. Jadi onset di sini adalah waktu yang dibutuhkan sampai si anestesi itu bekerja dalam tubuh. Jadi kalau tadinya misalnya kita dicubit sakit misalnya atau tidak sadar, dengan pemberian anestesi itu dikatakan onset berapa menit gitu ya, atau berapa lama sampai si obat itu bereaksi ya, atau mulai bekerja. Sedangkan durasi adalah berapa lama si anestesi itu bekerja di dalam tubuh atau bisa bertahan. Contoh misalnya anestesi lokal ya, yang diberikan secara spesifik di tempat tertentu, dia katakanlah onsetnya 1 menit gitu ya, berarti mulai bekerja 1 menit. Durasinya 1 jam, berarti dia menimbulkan rasa baal ya, atau tidak terasa tapi tidak sakit itu ya, hanya 1 jam. Dan puncak efek adalah konsentrasi tertinggi dalam darah misalnya di 30 menit pertama atau 10 menit gitu ya. Nah, berarti kalau sudah tahu konsentrasi tertingginya waktu kesekian gitu ya dari obat mulai bekerja, kita bisa mempertimbangkan kapan kira-kira prosedurnya bisa dimulai dan bisa diakhiri agar pasien tidak merasa kesakitan setelah obatnya tidak bereaksi gitu ya. Nah, ini adalah gambaran ya hubungan aksi atau kerja obat dengan kadar serum obat dan waktu ya setelah pemberian obat dalam dosis tunggal. Dosis tunggal berarti tidak ada obat lain yang menyertainya. Ini pemberian obat awal ya. Sebelah kiri ini adalah kadar serum obat di dalam darah ya. Kemudian ini adalah garis minimum effective concentration ya. Kemudian yang tengah-tengah ini adalah konsentrasi terapeutik ya, di mana konsentrasi terapeutik di sini adalah konsentrasi obat di dalam darah yang mampu memberikan efek pengobatan. Dan di sini adalah konsentrasi racun atau toxic concentration, di mana pemberian obat dalam dosis yang tinggi dapat memberikan efek yang sebaliknya, yaitu menjadi racun di dalam tubuh. Ya, ini jadi pemberian obat awal ya, ini melaju ya. Di sini adalah kerja obat dimulai atau disebut juga dengan onset ya. Onset, kemudian di sini adalah durasi aksi obat ya. Di bawah ini dapat dilihat ya, diabsorpsi perlahan-lahan, dan ini adalah puncak kadar serum obat tertinggi di dalam darah atau puncak efek ya. Nah, di sini adalah obatnya sudah mulai berkurang kadarnya ya, dan ini titik di mana aksi atau kerja obat berhenti dan selanjutnya akan dieliminasikan oleh tubuh. Ini ya gambaran konsep onset, durasi, dan puncak dari efek obat. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan waktu kerja obat ya. Ini untuk pemberian oksitosin, di mana dia diberikan rute parenteral melalui intravena. Dia onset apa tadi? Ya, betul ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk obat itu bereaksi ya, dia sangat cepat ya, minimal 1 maksimal 5 menit ya. Jadi tergantung pada kondisi pasien, dan durasinya sangat singkat ya, tetapi hanya 30-60 menit gitu. Sedangkan misoprostol ya, baik itu yang diberikan melalui oral maupun sublingual. Jadi sublingual itu diberikan untuk diserap secara perlahan-lahan, dia ditaruh di bawah lidah ya. Dia onsetnya lambat ya. Jadi efek pengobatannya itu lama, 20-40 menit baru bereaksi.
Tapi juga dia memberikan durasi yang lebih lama pula, bisa sampai 4 jam. Bisa sampai 6 jam, minimal 4 jam, maksimal 6 jam. Nah, maka kesimpulannya adalah oksitosin ini bekerja lebih cepat ya, tetapi durasinya lebih singkat ya. Sedangkan misoprostol memiliki onset yang lebih lambat, tetapi efeknya dia bertahan lebih lama. Oke, ya contoh perbandingan dua obat ya, kita melihat onset dan durasinya. Nah, namun untuk pemilihan obat ini harus didasarkan pada kondisi klinis klien ya. Jadi tidak serta-merta biar cepat dikasihkan misoprostol semuanya, enggak ya. Jadi tergantung kondisinya. Karena ingat sekali lagi bahwa pemberian obat yang tidak sesuai juga dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya ini adalah grafik perbandingan onset durasi ya, oksitosin dan misoprostol dari penjelasan di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Di sini ada hasil penelitian ya. Perlakuannya adalah membandingkan pemberian misoprostol dan oksitosin ya. Di sini dapat dilihat ya bahwa pemberian ini dilakukan untuk mengevaluasi atau menilai. Yang pertama adalah lamanya pelepasan plasenta, dan yang kedua adalah rentang jumlah perdarahan. Jadi pemberian misoprostol dan oksitosin diujikan untuk menilai lamanya pemberian plasenta dan jumlahnya perdarahan. Dapat dilihat di sini ya bahwa pemberian misoprostol ini untuk lama pelepasan plasenta ya rata-ratanya adalah 5,7 menit. Ini dalam menit. Ya, sedangkan oksitosin dia lebih lama. 9,7 menit ya, ini rata-ratanya. Kemudian untuk rentang jumlah perdarahan ya, jumlah perdarahannya itu semakin sedikit semakin lebih bagus ya. Dia rata-ratanya adalah 153 cc, sedangkan ini untuk misoprostol ya, sedangkan untuk oksitosin itu 187,7 cc ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa secara pembacaan grafik ya, ini untuk misoprostol dia lebih cepat untuk plasentanya lepas dan juga jumlah perdarahannya pun juga lebih sedikit. Nah, angka 0,002 dan 0,001 ini menunjukkan bahwa meskipun oksitosin lebih lambat daripada misoprostol, tetapi kedua-duanya sama-sama efektif ya. Sama-sama efektif untuk meningkatkan atau mempercepat pelepasan plasenta ya, dan juga efektif untuk mencegah terjadinya perdarahan pasca salin gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa misoprostol ya ini mungkin saja atau dapat menjadi pilihan yang lebih baik ya. Jadi misoprostol dapat menjadikan pilihan lebih baik ya dalam mengelola pelepasan plasenta berkaitan dengan durasi atau lamanya dan juga jumlah perdarahannya ya, atau mengurangi risiko perdarahan ya, mengurangi risiko perdarahan postpartum ya dibandingkan dengan oksitosin ya. Ini untuk kesimpulannya. Baik, sampailah kita ke materi keempat ya. Yang pertama terkait studi kasus ya, pengaruh kehamilan terhadap metabolisme obat. Oke, jadi ini untuk studi kasusnya adalah penggunaan obat hipertensi dalam kehamilan ya. Ini kasusnya seorang ibu hamil 30 minggu mengalami hipertensi dan diberikan ACE inhibitor ya. Obatnya adalah berupa captopril ya. Nah, namun yang menjadi masalah adalah bahwa captopril di sini terlarang dalam kehamilan, jadi tidak boleh ya. Kenapa? Dia masuk kategori X ya. Dia berisiko merusak ginjal janin ya. Jadi dapat mengakibatkan terjadinya kelainan kongenital atau cacat bawaan adanya gagal ginjal ya, atau disebut juga dengan gagal ginjal kongenital ya. Maka solusinya adalah gantilah penggunaan captopril ini dengan obat-obatan yang masih aman digunakan untuk ibu hamil. Misalnya golongan A atau golongan B ya.
contoh obatnya adalah dapat diberikan labetalol atau metildopa ya. Ini lebih aman. Oke, nah ini adalah gambaran ya terkait resiko teratogenik ya, teratogenik obat pada janin ya. Jadi untuk trimester 1 ini resiko terbesar ya karena organ janin berkembang. Maka hati-hati penggunaan obat-obatan pada trimester 1 ya sampai usia sampai usia 14 minggu ya. Karena apa? Karena pada trimester awal ini terjadinya proses organogenesis ya. Organ-organ sedang berkembang. Maka kalau mengalami teratogen ya, baik itu dari obat-obatan maupun radiasi gitu ya, atau dari lingkungan gitu, maka dia berisiko untuk terjadi cacat janin atau gagalnya janin itu berkembang dengan baik ya. Kemudian obat yang berisiko tinggi adalah ada contoh obatnya warfarin, thalidomid, dan isotretinoin ya. Untuk obat-obatan ini berisiko apa saja? Silakan, ini menjadi PR bagi Anda. Silakan dicari ya, warfarin mengakibatkan apa pada janin, thalidomid apa, dan isotretinoin apa. Ya, maka intinya pentingnya konsultasi sebelum menggunakan obat. Baik, setelah ini maka silakan dilihat di gambar sebelah ya. Nah, jadi untuk gambar sebelah ini menunjukkan periode perkembangan janin ya, dari zigot ya di minggu ke-1 ke-2, embrio ya sampai 8 minggu, sampai periode fetus ya. Periode fetus di sini mulai 12 minggu sampai 38 minggu ya. Nah, jadi ke semua periode ini, baik itu periode zigot, embrio, dan fetus, sama-sama berpotensi untuk mengalami pajanan teratogen ya. Jadi teratogen di sini tadi sudah saya jelaskan, dia zat-zat yang dapat mengakibatkan terjadinya cacat ya atau kelainan pada janin gitu ya. Nah, untuk periode perkembangan janin periode zigot ya, yaitu pada minggu ke-1 dan ke-2, ini kan janin masih dalam proses tahapan pembelahan sel gitu ya. Nah, sehingga dalam tahapan ini, karena masih dalam proses tahapan pembelahan sel gitu ya, ini kebal terhadap teratogen ya. Jadi masih zat teratogen yang dikonsumsi atau terpapar itu tidak menimbulkan efek ya, tetapi apabila mengakibatkan gangguan serius ya, dapat mengakibatkan kematian embrio dan keguguran gitu ya. Namun umumnya pada periode zigot, yaitu minggu ke-1 dan minggu ke-2, si calon ibu hamil ini belum merasa bahwa dirinya hamil gitu ya. Namun kalau dites atau dicek itu bisa diketahui ya, misalnya dengan pemeriksaan USG gitu ya. Nah, bisa. Namun jarang ya, karena umumnya pada minggu 1 atau minggu ke-2 periode zigot ini seseorang belum mengalami keterlambatan menstruasi. Gitu ya. Selanjutnya adalah periode embrio. Nah, tadi periode embrio ini dapat saat wanita pertama kali sadar dirinya hamil ya. Ini biasanya sudah pada periode embrio ya, terjadi pada minggu ke-3 sampai 8. Nah, ini merupakan periode kritis dalam perkembangan organ-organ utama ya, yaitu terkait perkembangan otak atau syaraf tulang belakang ya, atau disebut juga dengan sistem syaraf pusat ya, perkembangan jantung, perkembangan ekstremitas ya, lengan atau tungkai bawah, perkembangan telinga, perkembangan mata ya, gizi, palatum, dan juga kelamin ya. Nah, ini pada periode ini bisa dilihat ya, kalau yang tidak ada garis-garisnya itu dia mengakibatkan kelainan anatomi mayor ya. Jadi cacatnya mayor. Kalau yang garis-garis ini adalah dapat mengakibatkan kelainan fungsinya ya, fungsi mayor dan anatomi minor ya bisa terjadi. Nah, ini keterangannya. Jadi kalau pada
periode embrio ini dia kalau terpapar teratogen ya gitu, dia dapat mengakibatkan kelainan anatomi mayor. Ya, anatomi mayor di sini maksudnya adalah cacat lahir atau cacat bawaan secara terstruktur ya, terstruktural ya. Karena dia melibatkan sistem gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke periode fetus ya. Periode fetus di sini dimulai dari minggu ke-9 ya sampai dengan 38. Nah, pada periode ini organ mulai matang ya dan berkembang lebih sempurna. Jadi kalau di periode embrio tadi adalah cikal bakalnya, nah di periode fetus ini adalah penyempurnaannya gitu ya. Dan tetap ya pada periode fetus ini masih berisiko ya untuk mengalami cacat struktural ya, namun lebih rendah ya. Jadi untuk kelainan anatomi mayornya masih ada, namun lebih rendah gitu ya. Namun pajanan teratogen ini dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ ya, dan tetap dapat mengakibatkan kelainan minor ya. Untuk periode kritis perkembangan organ ya, setiap organ memiliki periode kritis yang berbeda-beda ya. Ya, berbeda-beda masing-masing organ tadi. Yang ditunjukkan dengan warna dan pola garis ya. Di sini ada warna ya. Kemudian juga ada pola baris, tidak ada garis dan bergaris ya. Ini contoh yang berwarna biru ya. Ini dia berkembang sepanjang kehamilan. Jadi perkembangan otak ya, atau syaraf tulang belakang, intinya sistem syaraf pusat itu berkembang dari periode embrio sampai dengan periode fetus gitu ya. Ini berkembang sepanjang kehamilan. Dan teratogen di sini dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak ya, misalnya keterlambatan perkembangan mental. Ya, maka harus hati-hati ya, obat-obatan yang dapat mengakibatkan gangguan sistem syaraf pusat harus hati-hati sama kehamilan. Kemudian jantung ya, ini yang warnanya merah. Dia berkembang sejak minggu ke-3 sampai ke-4 ya, namun juga masih rentan tapi hanya sampai minggu ke-8. Nah, pajanan teratogen dalam fase ini dapat menyebabkan cacat jantung bawaan ya, ini sampai dengan minggu ke-8. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang lahir dengan kelainan jantung bawaan, bisa di flashback ke belakang, oh mungkin pajanan teratogennya di periode embrio ya. Jadi di usia kehamilan kurang dari 8 minggu ya. Maka dari sini perlu digarisbawahi bahwa kehamilan itu memang perlu direncanakan ya, karena biar kita itu bisa benar-benar mengantisipasi adanya zat teratogen yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah hijau ya, ini warna hijau adalah lengan dan tungkai ya. Ini berkembang minggu ke-4 dan 7. Kemudian keadaan teratogen dalam periode ini dapat mengakibatkan kelainan anggota tubuh ya. Misalnya kaki atau tangannya pendek sebelah atau cacat ya, atau kondisi abnormal yang lain. Selanjutnya di bawahnya untuk perkembangan telinga dengan warna orange ya. Dia berkembang di minggu ke-4 sampai 9. Nah, ini pajanan teratogen bisa mengakibatkan gangguan pendengaran atau kelainan bentuk telinga. Kemudian untuk mata ya, ini warnanya ungu. Dia berkembang sejak umur 4 minggu hingga akhir kehamilan ya untuk mata. Apabila terpajan teratogen, dia berisiko mengalami kelainan penglihatan ya. Kemudian untuk gigi dan palatum atau langit-langit mulut ya, dengan warna biru dan coklat gitu ya. Ini berkembang minggu ke-7 sampai 16. Nah, pajanan teratogen ini bisa mengakibatkan adanya sumbing ya, bibir sumbing ya di langit-langit mulut, disebut juga dengan palatosisis ya. Dan juga kita beralih ke terakhir ya, untuk kelamin. Di sini dia mulai berkembang di minggu ke-8 sampai 38 ya. Ini pajanan hormon atau obat tertentu bisa mengakibatkan gangguan diferensiasi kelamin ya. Kemudian untuk resiko cacat janin akibat pajanan teratogen secara penuh ya, untuk garis berwarna penuh ya, ini tadi
mengalami resiko kelainan anatomi mayor ya, atau tadi mempengaruhi struktur tubuh secara keseluruhan. Kemudian yang untuk warna garis-garis, garis berwarna yang ada garisnya, ini resiko kelainan fungsi mayor dan anatominya minor. Jadi kalau fungsinya masih beresiko mengalami gangguan mayor, tetapi secara anatomi masih minor ya. Baik, jadi dari gambar ini kesimpulannya adalah bahwa periode embrio atau 3-8 minggu adalah fase paling rentan ya terhadap adanya cacat lahir akibat faktor teratogen gitu. Kemudian untuk pajanan teratogen setelah minggu ke-8 ini lebih banyak mempengaruhi fungsi organ daripada struktur organnya. Jadi fungsinya gitu ya. Oleh karena itu, ibu hamil ini harus menghindari zat-zat berbahaya ya, obat-obatan tertentu, alkohol, rokok, radiasi dan juga infeksi terutama tadi pada trimester pertama. Gitu ya. Baik, saya rasa sudah jelas ya berkaitan dengan resiko teratogen pada janin ya diakibatkan oleh konsumsi atau penggunaan obat. Nah, ini adalah daftar obat aman dan berbahaya bagi ibu hamil ya. Jadi bisa dilihat di kolom sebelah kanan. Untuk golongan aman di sini ada paracetamol, asam folat dan insulin. Kemudian yang masuk kategori berbahaya yaitu ada tetrasiklin, aspirin dosis tinggi di sini ada ya. Dan juga retinoid oral ya. Untuk penggolongan kategori obat ya, di sini untuk kategori A dan B itu masuk kategori aman bagi ibu hamil ya, jadi boleh digunakan. Kemudian yang berbahaya tidak boleh diberikan adalah kategori obat golongan C, D, dan X ya. Ini harus benar-benar dihindari ya, dan kalaupun harus diberikan ya berdasarkan pertimbangan tertentu ya, jadi tidak sembarangan. Baik. Nah, ini untuk keterangan tadi tabel kategori FDA untuk keamanan obat ya. Jadi untuk kategori A, B tadi boleh digunakan ya, C, D, X ini tidak boleh ya. Ini untuk deskripsinya nanti bisa dijelaskan ya, dan untuk materi ini juga nanti akan dijelaskan kembali ya di bab selanjutnya. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah bahwa farmakologi kebidanan ini penting untuk kita pahami guna memahami efek obat pada ibu dan janin ya. Kemudian perubahan fisiologis kehamilan dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekspresi obat ya, atau disebut juga dengan farmakokinetik obat di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah pemilihan obat harus mempertimbangkan keamanan bagi ibu dan juga janin atau bayi ya. Ini kalau ibunya sudah bersalin ya atau sudah menyusui. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.